Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan produktivitas semua. Kembali berjumpa bersama Productivity Talks dari P3D DKI Jakarta. Dan kali ini kami bersama dengan narasumber yang luar biasa di tempat yang juga luar biasa. Mungkin kira-kira rekan-rekan semua bisa menebak di mana? Ini adalah di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kita bersama dengan narasumber kita, Bapak Juni Anjar. Lalu ada Pak Saleh dan ada Bu Desti dari SMKN 61 Jakarta. Tentu saja kita akan berkenalan lebih lanjut dengan para narasumber kita dan kita akan berbincang dan berdiskusi terkait bagaimana kita meningkatkan produktivitas untuk SMK. Baik rekan-rekan produktivitas semua, tentu saja tidak kenal maka kenalan. Kita perlu berkenalan dulu dengan narasumber kita semua. Kita mulai dulu dari Pak Juni nih. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Cahyo dan juga rekan-rekan dari tim SMK 61. Perkenalkan, nama saya Juni Anjar Sugiarto, yang mana saya bagi bidang otomotif yang di Astra Group, yang mana akan mensupport kegiatan dari P3D ini. Sebelumnya saya berkecimpung di dunia otomotif, di Total Quality Management, Total Quality Control, dan juga kegiatan Kaizen ataupun Continuous Improvement untuk peningkatan produktivitas di perusahaan Astra Group. Rasanya cukup dari saya. Nggak panjang lebar lagi, Mas Cahyo, kami persilahkan. Iya, jadi memang beliau ini sudah sangat terbiasa ya dengan bagaimana sih, ya kita semua tahu lah ya bagaimana perusahaan Astra Group itu bukan peningkatan produktivitas dengan sangat terstruktur, di-manage dengan sangat baik dan tentu saja menjadi budaya ya Pak ya? Ya, betul. Iya. Di Astra Autoparts sendiri, di Astra ya, itu ibarat kata baru lahir aja udah tahu Kaizen. Oke, Nah, baru jadi lahir udah tahu Kaizen. Budaya Kaizen itu kalau di Astra itu udah membumi kalau anak-anak sekarang itu udah katam lah. Jadi istilah baru namanya mau GKM, gugus kendali mutu, itu ya memang sudah menjadi habit. Inilah yang saya tekankan lagi kepada rekan-rekan semua bahwa kegiatan continuous improvement melalui GKM, gugus kendali mutu, ini adalah suatu fundamental yang sangat mempengaruhi di industri, yang mana banyak industri terutama di otomotif itu penerapan GKM itu sudah menjadi habit, sehingga menghadapi situasi yang mana ada namanya krisis moneter itu justru dengan adanya krisis moneter itu membuat semangat untuk melakukan improvement. Dengan adanya kegiatan GKM itu, kegiatan produktivitas di perusahaan itu semakin meningkat dengan efisiensi tentunya. Karena produktivitas sendiri itu kan adalah suatu proses yang bagaimana kita bisa membuat barang dengan sesuatu yang efisien, cepat, dan semakin input sedikit tapi outputnya yang banyak. Dengan sumber daya yang sedikit kita mampu menghasilkan output yang maksimal seperti itu. Itu secara globalnya. Iya. Jadi memang kalau Insan Astra itu sebetulnya Insan Astra Pak ya kalau di sana. Betul, Insan Astra. Iya, Insan Astra itu sudah menjadi value ya. Menjadi value. Jadi Kaizen itu adalah value, bagaimana mereka bisa senantiasa melakukan continuous improvement. Jadi walaupun kecil sedikit tapi selalu ada peningkatan ya. Jadi tidak stagnan, apalagi turun ke bawah. Saya tekan lagi bahwa betul yang disampaikan tadi bahwa di Astra itu ada peribahasa seperti ini. Semakin banyak kita menjaring ikan, nggak peduli yang itu kecil-kecil dapatnya, suatu saat akan mendapatkan ikan yang besar. Nah, itu ide sekecil apapun dari karyawan itu sangat dihargai. Nah, sehingga dengan semua karyawan memberikan kontribusi, nah harapannya muncul ide-ide besar. Prinsipnya hari ini hari lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok. Lebih baik dari hari ini. Ini luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu semua, bagaimana memang kita bisa belajar lah ya dari salah satu industri yang sudah sangat settle dalam melaksanakan Kaizen, melaksanakan improvement dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut nih Pak Juni ya. Kita kenalan dulu. Kita bergeser nih ke teman-teman dari SMKN 61 Jakarta. Awalnya kita mengira SMKN 61 ini ada di daratan. Ternyata alamatnya di Pulau Tidung. Nah, tengah-tengah laut. Kita ada di tengah-tengah laut. Jadi rekan-rekan bisa lihat semua background kita adalah laut. Sini Teluk ya, Teluk Jakarta ya. Sini Teluk Jakarta, di sana Laut Jawa. Jadi kita bisa merasakan ya vibes-nya berbeda lah untuk kali ini ya. Kita punya vibes yang berbeda dan kita akan coba membahas nih kira-kira bagaimana sih meningkatkan produktivitas di sekolahan gitu kan. Oke, silakan Pak Saleh untuk memperkenalkan diri. Terima kasih waktunya Pak Cahyo. Perkenalkan, saya Saleh Bejila selaku program studi agribisnis perikanan air payau dan laut. Di mana satu jurusan ini merupakan alhamdulillah kita dapat sertifikat
SMK Pusat Keunggulan Budidaya se-Indonesia itu. Se-Indonesia. Wow, luar biasa. Oke. Kemudian menurut saya terkait dengan produktivitas, memanfaatkan waktu seefektif mungkin, sumber daya seefisien mungkin, sehingga meningkatkan produktivitas, meningkatkan produk yang lebih banyak. Selama ini yang kita lakukan yaitu memanfaatkan tenaga taruna-taruni SMK 61 Jakarta dengan tujuan mereka agar lebih terampil sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh industri. Sistem setiap hari mereka melakukan praktikum. Setiap hari praktikum, cara-caranya atau step-stepnya itu disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dan kita mengacu kepada SNI Standar Nasional Indonesia dalam pelaksanaannya. Walaupun sejauh ini kita belum maksimal. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih maksimal. Harapkan secara keseluruhan yang namanya produktivitas, kita kan selalu berganti-berganti. Selalu berganti taruna, berganti juga. Betul. Ya, mudah-mudahan itu menjadi kita bisa memiliki namanya sistem yang tidak terpengaruh oleh pergantian taruna serta didik baru maupun pergantian dari harapan kami. Kita berusaha untuk ke sana. Ya, alhamdulillah dari dulu sampai sekarang 3 tahun terakhir ini kita tinggi produktivitasnya menurut saya, karena memang semua lembaga atau semua bidang itu mensupport. Ya, salah satunya kita predikat SMK Pusat Keunggulan, kita memiliki hatchery yang sudah alhamdulillah beberapa kali kita produksi dan kita memasarkan. Taruna-taruni pun terlibat di dalamnya, mungkin 80% taruna yang melakukan. Kemudian ada pembesaran dan rumput laut. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Soleh, luar biasa ya rekan-rekan semua. Sekarang kita bergeser nih, satu-satunya wanita di sini. Ada Ibu Desti. Silakan Bu Desti untuk memperkenalkan. Perkenalkan, saya Desti Adul Mi'raj selaku Kepala Program Studi Kuliner di SMK Negeri 61 Jakarta. Jurusan pariwisata ya di SMK 61. Karena yang lainnya tentang maritim. Kalau beliau satunya di kuliner pariwisata di 61. Untuk produktivitas yang dilakukan untuk anak-anak kuliner itu alhamdulillah kita mempunyai produk. Ya, yang pertama itu awalnya adalah cemilan. Dari rumput laut, karena dari APAPL atau agribisnis perikanan. Kita bersinergi, berkolaborasi. Berkolaborasi. Gitu. Ya, karena lumayan banyak sekali nih untuk APAPL ya, jurusan Kasale ini menghasilkan rumput laut. Jadi kita mau coba nih manfaatkan gimana nih biar bisa juga laku. Dan saya kira untuk satu nih kita bikin produk, semoga bisa berlanjut dan enak pastinya. Sebenarnya siswa kami setiap Sabtu Minggu ya, pokoknya sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu itu mereka berjualan cemilan taruni itu, cetar. Gitu. Jadi siswa kami misalkan nih ada pengunjung datang dari pelabuhan, itu mereka jual gitu. Ini oleh-oleh khas pulau gitu Pak. Tapi mungkin belum kita kan belum punya tempatnya gitu. Jadi kita belum tahu juga, orang-orang juga belum tahu nih kalau kita tuh punya memproduksi oleh-oleh. Itu aja. Ada berapa kejuruan di sini? Ada 5. Ada 5 apa aja tuh Bapak Ibu? Ada agribisnis perikanan air payau, ada teknika kapal niaga, nautika kapal niaga, nautika kapal penangkapan ikan, dan kuliner. Tata boga. Ada 5. Dan biasanya berapa sih siswanya total? Total keseluruhan kurang lebih 380-an. 380 itu satu angkatan semua ya? Satu angkatan. 1, 2, 3 ya? Iya, 1, 2, 3. Dan persentase siswa pulau dengan siswa dari darat berapa banyak? Kalau untuk yang sekarang yang baru ini kayaknya 30-70. 30 dari
Pulau Seribu. Oke. Ya, 70 dari daratan Jakarta. Jadi Pulau Seribu ini umum dari Pulau Lancang, mungkin dari Pulau Pari, Pulau Teng Jawa. Oke, berarti kita bisa lihat nih rekan-rekan Pertivitas. Ternyata Pulau Seribu itu membantu Jakarta ya. Jadi ternyata justru lebih banyak siswa yang dari daratan, bukan dari Kepulauan Seribu itu sendiri. Nah, ini menjadi satu fenomena yang menarik gitu ya. Jadi satu fenomena yang menarik sehingga kita bisa lihat ternyata Pulau Seribu ini punya kontribusi yang besar untuk perkembangan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita coba kembali nih Pak Juni. Kalau tadi kita bicara tentang produktivitas, bagaimana industri persaingan sangat ketat dan ibaratnya kita tuh nggak bisa nunggu kan. Kita nggak bisa nunggu dan nah kita nih mau mix and match nih antara industri sama pendidikan. Betul. Gimana sih supaya apa yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh pendidikan ini bisa menjadi pendidikan sama kebutuhan industri. Kalau dari sisi industri gimana sih Pak gambarannya? Oke. Ya. Jadi kita perlu ketahui bahwa saat ini di dunia industri pressure bisnis itu sangat tinggi. Yang mana saat ini kita tahu bahwa semua perusahaan pasti akan menghadapi namanya tekanan dari eksternal. Yang pertama contohnya dari sisi tukar rupiah, nilai rupiah kita terhadap dolar. Ya. Yang kedua adalah harga dari vendor akan semakin naik. Oke. Kemudian dari sisi harga bahan baku yang terutama dari bahan baku pokok yang kita ekspor. Kemudian dari sisi adanya namanya direct investasi, yang mana kalau dulu suatu perusahaan akan pinjam untuk modal dari Bank di Indonesia dengan pasti berbunga tinggi. Nah sekarang dengan adanya direct forex langsung, sehingga kan perusahaan yang ada di Indonesia ini punya mother company di negara lain, mereka tinggal pinjam dana dari negara mother company-nya, sehingga mereka kan nggak perlu membayar bunga. Nah dengan seperti itu persaingan bisnis makin meningkat, banyak perusahaan-perusahaan baru, sehingga siapa yang nggak bisa kompetitif ya akan tumbang. Nah itu dari faktor eksternal salah satunya itu. Nah dari internal sendiri dan nggak bisa dihindari adalah kenaikan gaji setiap tahun untuk karyawan. Iya, ini menarik. Yang kedua, produktivitas makin menurun. Karena perlu kita ketahui bahwa memasuki usia kerja atau masa kerja dan juga umur, semakin lama karyawan kita kan produktivitasnya menurun. Itulah makanya siapa yang akan memenangkan pertarungan? Nah, itulah diperlukan strategi-strategi di suatu perusahaan untuk meningkatkan productivity, sehingga siapa yang paling efisien itulah yang memenangkan kompetitif. Nah, dari situ siapa nggak melakukan bangkrut. Setahun 2 tahun masih bertahan. Nah, namun 3 tahun berikutnya rata-rata mereka kan belum tikar. Nah, siapa yang bisa bertahan? Banyak yang malah sejahtera. Karena apa? Dengan budaya produktif, efektif cara bekerjanya seperti itu. Nah, kaitannya dengan siswa SMK ya. Nah, itu di sisi lain di suatu perusahaan ada namanya aset. Nah, ada bangunan, ada produk, ada mesin. Semakin canggih kan mesin-mesin yang sekarang ini. Dan juga ada karyawan atau orang. Nah, orang sendiri itu kan sebenarnya aset yang paling penting. Betul. Ya. Nah, namun kalau hanya orang saja, namun orang itu kan bukan benda mati. Mesin nggak ada yang ngerawat, rusak. Namun kalau orang, kita harus memberdayakan orang tersebut untuk merubah pola pikirnya untuk melakukan perubahan. Makanya kita harus merubah bagaimana orang itu, karyawan kita berkualitas. Nah, dari sisi kualitasnya bagaimana? Nah, karyawan pasti ada namanya persaingan. Ya, makanya dalam lulusan SMK itu harus punya kompetensi. Nah, linknya dengan SMK tentunya bagaimana di SMK itu disiapkanlah kompetensi siswa-siswa yang siap untuk terjun di industri. Nah, disitulah ada namanya knowledge, skill, dan attitude. Nah, dari ketiga tersebut yang paling mudah dilakukan untuk dirubah apa? Paradigma atau mindsetnya. Knowledge semua bisa belajar. Skill bisa diasah. Attitude lah. Atau perilaku. Nah,
kita harus dari SMK ini sebisanya kita harus link and match dengan industri. Nah, kompetitif antar siswa itulah nanti yang bisa adaptif untuk masuk dunia manufacturing atau dunia industri gitu. Nah itu Mas Cahyo. Jadi secara keseluruhan memang dibutuhkan kolaborasi antara SMK dengan dunia industri. Ya, betul, setuju sekali ya. Jadi kalau saya tangkap itu kata kuncinya ada di competitiveness ya. Betul. Bagaimana siswa-siswa lulusan SMK itu pada akhirnya bisa kompetitif masuk ke dunia kerja yang sekarang sudah global gitu kan. Kalau dulu mungkin kita persaingannya masih ya Jakarta atau provinsi lain gitu kan. Tapi ketika sekarang kita sudah bicara, apalagi ketika nanti pergeseran peran Jakarta tidak jadi ibu kota lagi dan mulai jadi kota global ya. Kota global itu kan ibaratnya arus tenaga kerja akan masuk dan kita juga pasti bisa keluar gitu kan. Dan itu sangat cair lah sekarang. Dan kata kunci competitiveness itu yang akan menjadi ibaratnya pemantik ya, yang membuat para siswa ini bisa masuk ke dalam di industri pekerjaan yang sesuai gitu kan. Karena terkadang kita lihat mereka sudah lulus nih, mereka sudah kompeten ibaratnya di sini lulus. Tapi ketika tiba-tiba masuk dunia industri, kok nggak masuk kan gitu kan? Tiba-tiba kok ada yang putus di sini. Nah, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Juni ya. Jadi memang mungkin kita harus berkaca juga nih. Teman-teman industri itu butuhnya apa sih? Sejauh ini tuh mereka perkembangannya udah sampai mana? Jangan-jangan anak didik kita itu belum sampai sana kita persiapkan mereka kan gitu kan. Padahal di dunia industri itu sudah sedemikian cepatnya berubahnya, tapi kita belum bisa mengikuti itu. Sehingga akhirnya mereka terseok-seok lah kan. Terseok-seok, butuh kursus tambahan akhirnya di luar atau dan lain sebagainya. Itu yang mungkin harus kita link and match kan nih kan antara industri dengan pendidikan. Ya. Dan ini sangat menarik ya ketika kita bicara tentang sumber daya manusia yang tadi Pak Juni sampaikan, itu kan adalah vitalnya perusahaan ya. Betul. Tanpa SDM ibaratnya ya mau mesin secanggih apapun nggak ada gunanya gitu kan. Mau kapal sehebat apapun kalau nggak ada yang bisa mengendalikannya, bisa mengambil ikannya dan lain sebagainya, ya percuma pada akhirnya. Nah itulah yang menjadi tujuan besar kita ya, apalagi dari dunia pendidikan, bagaimana kita bisa mengeluarkan gitu kan, meluluskan siswa-siswa yang memang siap untuk masuk sana. Karena kalau SMK itu kan sudah jelas ya, alurnya pasti mereka bekerja dengan skill yang sudah mereka peroleh sebelumnya gitu kan. Nah oke. Nah ini menarik nih, kalau nggak salah kemarin kita dengar SMK 61 siswanya sudah kemana-mana nih. Nah, boleh mungkin diceritakan Bu Desti atau Pak Saleh, silakan. Ya, silakan Bu Desti. Kalau untuk yang jurusan kuliner itu memang pertama itu alhamdulillah setelah anak-anak PKL ya, PKL itu ada yang ditarik oleh perusahaan atau industri. Oke, langsung masuk ya. Oke. Gitu karena ya itu mereka ya disiplin gitu, terus tangguh dibandingkan mungkin teman yang lain dari sekolah lain ya. Karena sekolah kami juga berasrama. Kalau kata mereka, Bu, lebih capek di asrama loh Bu. Berarti udah siap, udah siap lebih dulu. Udah siap gitu. Jadi mereka udah lebih siap gitu kan. Yang selanjutnya, alhamdulillah tahun ini kemarin kami mengantarkan siswa kami, alumni kami untuk bekerja di Jepang. Ya. Berapa orang? Itu ya kurang lebih ya. Tapi dengan batch yang berbeda-beda. Misalkan 3 bulan ini ada 4 orang, 3 bulan ke depan ada 4 orang gitu. Jadi alumni yang kemarin juga sedang ada pelatihan juga. Mungkin akhir tahun atau awal tahun depan itu mereka sudah bisa ke Jepang juga. Alhamdulillah sekolah kami juga bekerja sama ya dengan beberapa perusahaan yang bisa mengantarkan mereka untuk kerja di Jepang gitu. Alhamdulillah di kuliner juga ada sekitar 3 orang yang sudah ke Jepang untuk jurusan match ya, pengolahan makanan gitu. Di Jepang itu industri pengolahan makanan. Kemana aja nih Pak Soleh? Kalau sementara ini yang perikanan ada juga sama seperti Pak Jaga kuliner, selesai lulus PKL, mereka ditarik kerja lagi di perusahaan tempat mengangkat PKL. Oke. Sejauh ini
mungkin sudah banyak. Tapi sampai sekarang yang jurusan budidaya itu lebih banyak malah dia memilih melanjutkan. Di sini maksudnya? Melanjutkan ke perguruan tinggi. Oh, oke. Ya. Banyak juga yang lanjut kerja, ada yang berwirausaha juga. Salah satu keramba di sini banyak alumni SMK jurusan budidaya. Oke. Dan di balai pun yang punya KPKP ada 5 orang itu alumni agronomi perikanan kerja. Oke. Ya. Tadi yang bekerja, banyak juga yang melanjutkan. Melanjutkan kita kuliah ya, melanjutkan kuliah. Kuliah tahun ini kita tembus ke IPB. Kemarin ada yang ke Unpad, ada yang ke Unri. Masuk jurusan apa tuh mereka? Budidaya. Budidaya juga. Oh, sama ya. Inline lah ya. Inline. Oke. Tapi ada juga yang agak gitu. Sadar. Ada yang agak sadar. Iya. Oke. Ke syariah larinya. Oh, siap. Oke. Ada yang alhamdulillah ke perguruan tinggi negeri lah. Oh, iya. Banyak. Kemudian banyak juga yang berwirausaha. Berwirausaha salah satunya ya di sini. Kita lihat kemarin itu keramba-keramba itu sebagian besar dikelola oleh alumni. Oke, ya. Oke. Ya, alhamdulillah dari 3 tujuan SMK bekerja. BMW itu bekerja, melanjutkan berwirausaha, kita sudah penuhi. Oke. Nah, mudah-mudahan kedepannya BMW itu lebih maksimal kita tuju, kita capai, sehingga tidak ada lagi istilah anak-anak itu menganggur. Dan kita pun ada program, Pak. Oke, apa tuh? Jurusan ini ada program, kita siap memfasilitasi jika anak mau berwirausaha. Oh, seperti apa tuh Pak programnya? Contoh, kita punya kebun bibit rumput laut. Oke. Kita kasih medianya, talinya, kita kasih bibitnya. Mereka mengurusi sampai panen. Nanti hasilnya kita yang ambil, mereka potong. Bagi hasil ya? Bagi hasil. Oh, bagi hasil. Oke, sistem bagi hasil. Itu programnya. Oke. Kemudian yang untuk pembesaran juga sama seperti itu, cuma sekarang masih terkendala dengan wadah. Jadi yang bisa direalisasikan itu paling rumput laut. Mungkin itu Pak yang budidaya yang bisa kita kerjakan. Dan kedepannya bisa jadi lebih baik. Ya, oke. Jadi memang menarik sekali ya. Jadi apa yang dimiliki oleh SMKN 61 ini luar biasa. Nanti mungkin ada footage yang bisa dilihat oleh rekan-rekan semua bagaimana fasilitas di SMKN 61 ini sangat cukup untuk mensupport siswa-siswa di SMKN 61 sehingga siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah, sekarang kita bergeser lagi ke Pak Juni. Jadi program kita itu kan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas ya, Bapak Ibu semua ya, di P3D, Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi di sini kita diberikan waktu gitu kan, untuk diberikan supervisi lah, bimbingan untuk melakukan perbaikan dari sisi GKM atau gugus kendali mutu. Nah, sebelum sampai sana kita tanya dulu nih, GKM itu apa sih Pak? Silakan Pak. Jadi untuk GKM sebenarnya itu bukan yang asing, yang mungkin istilahnya gugus kendali mutu. Ada juga yang Quality Control Circle QCC atau Group Improvement atau Small Group Activity, yang mana adalah itu suatu kegiatan improvement yang dilakukan di area kerja yang sama yang bertujuan untuk meningkatkan mutu. Nah, mutu ini selama ini kita selalu salah kaprah. Mutu itu bicaranya selalu, ini barangnya bermutu, kalau rusak berarti nggak bermutu. Nah, sebenarnya mutu ini adalah, cakupan mutu ini adalah QC di SMTE. Yang dimaksud mutu adalah kualitasnya, cost-nya, productivity-nya, delivery-nya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita bicara mutu, contoh kita membeli sebuah ballpoint, dianggap ballpoint itu bermutu. Dari sisi harga harus kompetitif, dari sisi kualitasnya harus awet, warnanya nggak luntur, dari pengadaannya kalau kita beli cepat, kan barang ini bagus. Ya, betul. Tapi
mau beli aja harus menunggu inden. Iya. Itu salah satu contoh bisa dijawab betul. itu. Nah, inilah makanya di dalam kegiatan GKM itu, gugus kendali mutu, itu adalah suatu kegiatan untuk yang dilakukan di area kerja yang sama antara 3 orang sampai 10 orang di lingkup unit kerja yang sama, bersama-sama membahas suatu persoalan untuk dipecahkan secara bersama. Nah, dengan melakukan metode plan do check action. Skemanya kita mempunyai mindset plan do check action PDCA dengan menggunakan 8 langkah perbaikan kalau umumnya. Dari mulai menentukan tema, menetapkan target, menganalisa kondisi yang ada, kemudian menganalisa akar masalahnya, kemudian merencanakan penanggulangan, kemudian melaksanakan penanggulangan, evaluasi hasil, sampai dengan standarisasi dan tindak lanjutnya. Jadi perbaikan itu kita harus dengan sistematis. Nah, itu yang mungkin tidak disadari oleh semuanya bahwa kita hanya bisa melakukan improvement. Setelah itu tidak ada standarisasi. Nah, dengan metode PDCA tadi harapannya apabila kita melakukan perbaikan, dilakukan secara konsisten, di-maintain, dijaga standarnya, itu akan berputar terus. Nah, itu akan terjaga improvementnya. Nah, itu yang kita bilang, kita melakukan perbaikan itu sedikit demi sedikit, tapi tetap dilakukan konsisten. Nah, itu kuncinya di situ GKM. Ya, ini menarik. Jadi perbaikannya harus sistematis, Pak, ya? Betul. Nggak boleh sporadis. Jadi kadang-kadang kita, saya mau ngerjain ini, selesai, habis itu, habis itu ini, habis itu. Nggak ada pencatatan, ya kan? Apa sih perbaikan? Betul. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih, karena nggak sistematis, kita nggak tahu berapa persen sih perubahannya gitu kan. Misalkan yang awalnya kita alurnya seperti ini gitu kan, terus kita ubah, tapi karena itu sporadis, jadi nggak tercatat, kan minimal tercatat dulu ya Pak ya? Harus tercatat dulu minimal. Tercatat, nah gitu. Iya. Jadi pola pikir kita melakukan GKM adalah berpikir secara sistematis. Ya, jadi kita membuat suatu contoh kasusnya adalah produk ini cacat bermasalah. Nah, itu kita harus mendata mulai kapan, berapa jumlahnya. Harus terukur. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan nanti saat kita melakukan analisa pun juga diukur kapan waktunya, apa yang terjadi. Nah, dengan GKM itu kan melibatkan semua member, sehingga kegiatan GKM ini bisa sumbang saran dari anggotanya itu yang dilibatkan. Nah, dengan banyaknya member atau anggota yang terlibat dalam sumbang saran, akhirnya kan semua mengetahui masalahnya, untuk perbaikannya dilakukan dengan satu tim juga. Setidaknya improvement tersebut atau perbaikan tersebut itu nggak satu orang yang tahu, sehingga yang melakukan improvement tidak ada, yang lainnya mengerti. Seperti itu, sehingga tumbuh atau dibuatkan suatulah standar dari hasil improvement. Seperti itu, Mas. Betul. Jadi memang GKM itu sebetulnya campuran, mix dari berbagai teknik yang kita lakukan supaya kita bisa meningkatkan produktivitas, dan itu akan sangat menyesuaikan dengan permasalahan apa yang kita hadapi saat itu. Gitu kan. Jadi apakah kita perlu sumbang saran, apakah kita perlu perbaikan dari sisi 5S-nya gitu kan, apakah dari sisi efisiensi produksinya, dan seterusnya. Jadi memang ini satu yang komprehensif, jadi tidak mungkin dilakukan sendiri, Pak. Pasti harus ada sebutannya tim GKM ya, Pak ya? Tim GKM, pasti ada tim GKM-nya, sehingga tadi pertama dari top manajemen paham kebutuhan itu gitu kan, dan dari bawahnya juga mendorong untuk melakukan perbaikan. Terlibat. Jangan sampai kegiatan improvement itu dilakukan tidak melibatkan para pelakunya. Makanya tadi di dalam stepnya GKM itu libatkan seluruh anggota. Itu kuncinya adalah libatkan seluruh anggota. Begitu. Iya, betul. Atau kita bisa sebutnya sebagai stakeholder analisis ya. Jadi siapa sih yang terlibat, nggak cuma di situ, pasti ada pimpinan kita yang harus tahu gitu kan. Ada rekan sejawat kita yang juga kita butuh kolaborasi dengan mereka dan lain sebagainya. Nah, ini menarik. Nah, sekarang kita coba geser nih. Nah,
kalau kemarin setelah kita melihat ya, pasti kan udah kelihatan nih, oh ternyata di tempat saya ini permasalahannya ini, permasalahan itu dan sebagainya. Mungkin dari fishery dulu deh Pak Saleh, apa sih dari sisi itu? Silakan Pak. Kalau dari fishery terkait dengan GKM, jauh kita. Jauh, belum sampai ke arah sana, mungkin masih jauh. Tadi itu kita perlu semua lini bergerak dari top manajemen, middle sampai memang yang teknisinya itu perlu ikut berpartisipasi. Kan ya bisa dikatakan peduli lah. Produktivitas. Betul. Harapan saya sih untuk mencapai GKM tersebut yang tadi disampaikan itu yang biar lebih di match itu adanya kelas industri. Seperti apa tuh Pak kelas industri? Industri kan memiliki standar Standar GKM itu diterapkan langsung di kelas. Sistemnya semua, kurikulumnya mungkin dari industri, sehingga apa yang kita lakukan di kelas, di tempat praktikum itu emang yang dilakukan oleh industri. Sehingga lulusan dari sekolah ya udah tinggal kebutuhan industri yang memang itu yang diharapkan. Ya mudah-mudahan semua dari manajemen bisa memikirkan itu, bisa kita mengarah ke sana sehingga kita tidak memikirkan lagi setelah lulusnya anak-anak bisa langsung kerja. Yang jelas masa depannya. Ya, jadi istilahnya copy paste lah ya dari industri itu seperti apa sehingga bisa kita terapkan di sekolah ya tadi cocok gitu ya dengan apa yang dibutuhkan dengan industri. Kita kan perlu kolaborasi juga dengan industri, maka nanti menggunakan tenaga lulusan SMK. Kita menyediakan, kalau kita memang tidak tahu kebutuhan industri gimana kita? Link and match-nya itu yang diperlukan. Betul. Kalau dari Tata Boga gimana nih Bu Desti? Dari Tata Boga kita sebenarnya punya 2 lab. Punya 2 lab. Terus tadinya itu yang membangun mungkin kita tidak terlibat. Untuk satu nih. Jadi mungkin yang waktu pembangunan itu tidak mengerti letak-letaknya. Jadi kita pas nyampe sudah jadi mau dikata apa. Gitu kan. Jadi nah itu alhamdulillah di P3D ini kami juga diberi konsultasi, Bu, sepertinya lebih efektif tuh begini Bu. Jadi saya sih senang banget karena memang anak-anak itu selama ini yang harusnya misalkan kita anak-anak bisa praktik 2 jam itu bisa 4 jam. Karena itu kalau untuk yang di lab bawah itu kita punya sink di belakang, sedangkan anak-anak bekerja di depan. Mereka mau cuci bahan, mencuci alat, ya begitu-begitu jadinya tidak efisien. Terpisah itu ya atau gimana? Tidak terpisah di belakang. Agak jauh gitu. Agak jauh. Karena memang lab kami yang di bawah itu kurang lebih besar. Kemarin juga konsultasi, Bu, alurnya yang jelas seperti ini. Terus saya sih maksudnya menerima, oh iya ya, gitu. Agar kan lebih cepat, lebih efisien, ya kan, anak-anak juga produksinya juga lebih banyak. Betul. Nah, terus alurnya juga, ya. Iya alurnya gitu kan, terus anak-anak juga lebih cepat, yang biasanya misalkan bekerjanya 4 jam bisa jadi 2 jam, gitu. Dan karena di industri juga kan mereka kan alurnya juga teratur dan kerjanya juga lebih cepat. Nah ini juga saya juga kadang tuh kepikiran, ini kalau misalkan di industri anak-anak akan lama nggak ya kayak di sekolah gitu. Mungkin salah satunya terjawab karena alurnya itu atau apa layoutnya kita kurang efektif. Jadi saya senang banget ada masukan dari P3D. Nanti juga kita konsultasi kembali agar lebih efektif. Iya betul. Ini kalau di industri perbaikan dari 4 jam jadi 2 jam udah keuntungannya 2 kali. Keuntungan udah 2 kali lipat ini Pak ya? Lipat. Di industri itu hitungannya cost rate-nya itu per detik.
Nah, itu yang mungkin di sekolah nggak, apa di dunia pendidikan itu kurang menyadari gitu. Jadi di dunia industri itu perhitungan cost itu productivity itu piece per man hour. Nah, di mana kemampuan untuk menghasilkan barang dalam 1 jam itu berapa? Betul. Nah, itu dihitung dari tingkat produktivitasnya, dari sisi manpowernya ada berapa, jumlah waktu jam kerjanya berapa, betul, rasionya berapa. Betul. Nah, semakin sedikit sumber daya yang kita gunakan menghasilkan output yang tinggi atau yang banyak. Nah, itulah yang dinamakan produktif. Nah, ini yang makanya di industri, kalau di SMK di pendidikan mungkin masih bersantai ria lah istilahnya. Dan di industri itu justru malah lebih ketat kalau menurut saya. Karena di industri itu, ini kita bicara di floor-nya, ya di floor manufacturing lah. Jam kerja masuk, anak sekolah mungkin masih bisa terlambat tanpa sanksi dan sebagainya. Di industri masuk terus 7:30, ini udah harus outputnya berapa barang yang diproduksi. Udah dihitung dengan rupiah. Nah, jadi sedemikian rigidnya perhitungan di industri. Nah, itulah yang harus disampaikan di dunia pendidikan ya, sehingga tidak lagi bahwa beranggapan wah kalau sudah kerja jadi santai nih. Nah, justru sebenarnya di industri itu lebih disiplin lagi dunia sebenarnya justru dunia sebenarnya dibanding di pendidikan seperti itu. Betul. Ya, bonusnya dapat gaji. Betul. Betul. Iya, betul sekali. Jadi kalau di SMKN 61 ada kelas tamu nggak gitu, misalnya ada ya, mungkin bisa di kelas-kelas 3 yang udah pada mau keluar nih, awareness tentang dunia industri yang sangat profit oriented dan ibaratnya time based gitu ya. Betul. Itu harus dikuatkan gitu ya, supaya mereka kan sadar ya, oh jadi kalau saya di sini memang saya belajar, tapi ketika saya keluar itu kan saya bekerja, saya punya tanggung jawab untuk perusahaan, misalkan untuk perusahaan atau tempat saya bekerja atau bekerja sendiri gitu kan, yang pada akhirnya harus menghasilkan sesuatu gitu kan, ada output yang harus mereka keluarkan. Nah, tapi kan juga ada PKL juga di sini ya, yang sehingga mereka dapat feel-nya lah gimana sih kalau bekerja gitu kan. Dan memang ketika ada perbaikan, bahkan cuma perbaikan semenit 2 menit itu nilainya rupiah gitu kan kalau di dunia industri. Tadi kalau perbaikannya 4 jam jadi 2 jam, wah itu langsung naik pangkat. Kalau itu dia mix and fresh dulu, jadi betul. Bahan, mengambil bahan, buka bawang, ngupas bawang. Iya, betul. Iya, betul. Bikin kata Taboga itu bikin kue seperti itu ya contohnya. Iya, tapi kan kayak misalkan kita bikin roti, itu kan misalkan didiamkan pertama 20 menit rest, nanti kedua 45 menit gitu. Jadi banyak tahapannya. Betul. Dan sebenarnya di industri juga sama. Pasti. Jadi kalau di industri itu bicaranya yang dihasilkan itu, contoh saya ambil contoh kasus adalah sepeda motor, mobil. Nah, motor itu dihasilkan hitungan detik, bukan menit. Satu motor keluar, output motor itu hitungannya detik. Mobil masih menit. Jadi kalau kue berarti kan harus di sepertian detik, karena kan tadi disampaikan oleh Bu Desti bahwa harus didiamkan di oven dulu, terus dikulik, setelah ini baru di packing. Nah, itu kan bisa dihitung per piece-nya kue itu berapa sih outputnya, per jamnya dapat berapa piece kue. Betul. Itu yang kalau sudah di dalam dunia bisnis itu udah dihitung. Sehingga bisa berjualan. Harga SEOGM-nya mungkin bisa jadi salah satu studi kasus nih di pembelajaran kali ya. Jadi misalkan kan ada beberapa kelompok nih, jadi dipecah kelompoknya, ada yang bikin, ada yang nyatet Pak, berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu ini, sampai nanti sekian kelompok itu kan mereka bisa melihat hasilnya masing-masing tuh, sehingga punya rata-rata. Nah, nanti kelihatan tuh rata-rata yang di bawah rata-rata, yang di atas rata-rata artinya lebih lama gitu ya, berarti kan dia kurang produktif. Nah, ini kan sebenarnya pengukuran produktivitas yang paling sederhana. Iya, ini adalah pengukuran produktivitas paling sederhana, sehingga nanti Bu Desti tuh tahu, ternyata anak-anak saya tuh
segini ya bisanya melakukan misalkan bikin kue apa nastar dan lain sebagainya untuk sekian toples kah atau sekian kilogram kah gitu kan, sehingga nanti ketahuan nih, oh anak-anak ternyata kalian tuh belum produktif loh, yang udah produktif si A, B, C dan sebagainya. Apa sih yang membuat kalian belum produktif? Nah itu kan jadi pembelajaran lebih lanjut Pak ya. Betul. Oh ternyata ini Bu saya belum paham, ternyata ini Bu saya nggak tahu cara pakai alatnya. Nah itu kan ketemulah akhirnya akar masalahnya di situ. Jadi sehingga ketika kita bicara GKM tadi yang menemukan akar masalah, disitulah salah satunya kan kita bisa menemukan masalahnya. Nah kalau dari kemarin kan ada ide perbaikan juga tuh dari Fishery ya. Apa tuh Pak Saleh, bisa diceritakan? Rencana perbaikan kita untuk meningkatkan produktivitas. Pertama kita membuat pola tanam, pola tebar ikan, sehingga bisa mempercepat waktu panen. Atau bisa juga setiap 1 bulan sekali panen, tergantung nanti apa yang kita rencanakan. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dengan wadah yang ada kita pola. Mungkin hari ini atau minggu ini kita tebar 1 kotak. Minggu depan tebar 1 kotak. Nah, dalam jangka waktu panen kurang lebih 6 bulan, itu bisa terus-terusan panen. Ini panen, kemudian ini tebar lagi, minggu depan yang kotak satunya panen lagi. Dan bisa juga kita untuk meningkatkan kecepatan panen. Yang awalnya kita tebar ikan itu kurang lebih 10 cm, kita bisa tebar 15 cm. Otomatis kan panennya lebih cepat. Betul. Dan kita akan melakukan improvement pengkayaan pakan, tambahan nutrisi. Sehingga mungkin bisa dengan sistem fermentasi terlebih dahulu pakannya, sehingga pakan mudah dicerna, pertumbuhan ikan maka lebih cepat. Nah kan pencernaan itu tergantung, ikan itu pertumbuhannya tergantung kepada pencernaan. Pencernaannya bagus, maka dia lebih cepat tumbuh. Nah ini juga menarik nih. Mungkin ini Pak Saleh ini punya background di perikanan gitu ya yang sangat kuat, sehingga beliau tahu kira-kira akan seperti apa sih kita untuk bisa meningkatkan produktivitas dari hasil lautnya gitu kan. Dan kalau kita boleh saran kan Bapak punya banyak ini juga kan siswa, nah itu bisa dibantu mencatatkan tuh Pak. Tadi kan mau sebar berjenjang ya. Betul. Sebar berjenjang, sehingga kotak ini pada tanggal segini ditebar sekian bibit, yang kotak ini sekian bibit dan seterusnya, nanti dicatat, sehingga pada akhirnya dari yang sebelumnya kan Bapak sudah punya data nih, yang sebelumnya akan dibandingkan tuh, dan itu Bapak bisa akan membandingkan, oh ketika kita belum melakukan penyebaran benih secara berjenjang seperti ini, hasilnya berapa, 6 bulanan ya Pak? 6 bulan sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan panennya. Kita coba lihat nih setelah melakukan seperti ini, jangan-jangan bisa lebih cepat lagi, jadi 4 bulan, jadi 3 bulan gitu kan. Lagi-lagi ke rupiah ya Pak ya? Betul. Betul, lagi-lagi ke rupiah, sehingga nanti Pak Saleh juga bisa menyampaikan kan, ini kalau di industri ibaratnya kalau ke siswa itu kan, ini ada rupiahnya loh ketika kalian mempercepat produksi ini gitu kan, sehingga itu jadi pembelajaran lebih lanjut ya Pak Juni ya. Nah itu sebenarnya menarik sekali tadi. Betul. Dilakukan bahwa tadi ada solusi untuk memilih jenis pakannya. Nah itu sebenarnya sangat ngeling sekali yang dengan kegiatan GKM. Ya betul. Yang mana saat kita melakukan analisa bahwa ternyata pemberian jenis pakannya tidak tepat. Nah betul. Ya setelah dicari akar masalahnya, tadi ketemu bahwa pakannya agak sulit dicerna. Nah, ikan tidak kalau istilahnya kurang suka. Akhirnya kita melakukan aksi atau rencana perbaikan. Nah, untuk memilih suatu pakan ikan yang tepat, itu kan perlu melakukan trial and error. Kalau di industri trial and error. Betul. Pakan ikan pelet jenis A dengan kandungan nutrisi sekian. Nah, mungkin dari Pak Saleh lebih paham ya terkait dengan bidangnya. Nah, jenis pelet jenis B, kandungan nutrisinya sekian untuk ikan. Jenis C. Nah, dari segi harga dibandingkan. Nah, mana yang tepat terhadap
selera ikan, sesuai dengan yang disukai oleh ikan. Nah itulah di trial dulu, nggak langsung Bapak beli 1 karung 1 kuintal untuk disebarkan diberikan makan kan nggak. Mungkin kan beli 1 kilo dulu, di trial jenis ini, oh ternyata ikannya sangat suka. Jenis B, pelet jenis B ikannya kurang, jenis C oh sangat disukai. Nah dibandingkan, compare antara harga, antara kandungan nutrisi dan efeknya dengan trial tadi skala kecil dulu kan sebelum Bapak cemburukan ke pemberian makan ke keramba tadi. Nah itulah yang kita dengan sistem yang sistematis, dengan data, trial dan error. Nah itu sebenarnya udah bagian dari kita melakukan GKM Pak. Seperti itu. Itu sekiranya. Jadi sebenarnya yang dilakukan teman-teman dari SMK, dari timnya Pak Saleh ini sudah bagian dari suatu kegiatan GKM. Nah itu yang nggak sadar ya, ternyata saya sudah melakukan, tapi pencatatannya itu, kata kuncinya di pencatatan. Terukur, betul. Dokumentasinya ya, bukan dokumentasi hanya foto kan identik selama ini dokumentasi itu kan foto, tapi sebenarnya ya pencatatan itu kan menggunakan ada check sheet. Nah catat dalam check sheet, itu kan lebih mengenal lagi sehingga. Nah saya tertarik tadi Mas Cahyo terkait dengan tadi melibatkan beberapa anggota untuk melakukan sumbang saran. Nah itu kalau di dalam GKM kita istilahnya itu brainstorming. Kita melakukan brainstorming, dari semua anggota dilibatkan, ada usul apa, ada usul B. Nah dari situ masing-masing usul itu mempunyai argumen. Nah tentunya kan bukan hanya sekedar usul langsung pergi gitu kan, tapi bertanggung jawab terhadap idenya. Nah itu selama ini hanya usul udah pergi. Semua orang bisa Pak ya kalau hanya usul pergi itu. Nah ini yang di dunia industri itu usul ya bertanggung jawab. Betul. Nah itu brainstorming tersebut sangat penting, sehingga seperti tadi kalau kita kembali ke tata boga tadi Bu Destia bahwa membuat kue waktunya berapa lama. Nah itu kan kadang-kadang kemampuan orang kan berbeda-beda. Namun kan harus ada di dunia itu, harus industri harus ada standarnya berapa. Dengan cara kita bisa mengukur, ngambil sampel. Oh dari 5 orang siswa melakukan pembuatan kue. 1A melakukan proses sebagai contoh ya. 1A diambil sampel menggunakan stopwatch. Oh membuat kue 5 menit. Yang B 6 menit. Yang C 4 menit. Yang D 5,5 menit. Nah kita kan bisa mengambil itu angka tengahnya berapa, average-nya. Nah itulah yang jadikan patokan atau standarnya, sehingga yang lama bisa dipercepat prosesnya, sehingga kan lebih efisien kan. Nah yang cepat itu bukan harus diperlambat, tapi tetap dipertahankan. Nah dan juga yang cepat tadi bisa memberikan atau mengajarkan kepada rekan yang lainnya tadi. Oh kalau saya membuat itu hanya 4 menit, yang ini rekannya 6 menit. Nah itu kan saling belajar. Enggak, itu kan yang penting kerjaan saya beres. Nah itu di dunia industri tidak boleh, karena satu tim, bukan Superman. Kalau Superman kan one man show. Nah kalau di dunia industri itu satu tim. Gitu. Kalau di dunia industri sebutnya knowledge management. Jadi bagaimana ibaratnya sesuatu yang ada di kepala kita nih yang tacit ibaratnya bisa keluar jadi eksplisit gitu ya, sehingga rekan-rekan yang lain tuh sama gitu, punya standar yang sama, hingga akhirnya produktivitasnya bisa sama-sama meningkat. Jadi karena percuma satu produktif banget, satu enggak. Kan kalau ditarik rata-rata tetap ke sini ya. Pada akhirnya nggak akan produktif juga. Tercapai. Betul. Capek sendiri. Bisa berantakan. Yang ini nungguin, yang ini belum selesai udah nyampe di sini. Muncul bottleneck kalau bicara proses di dalam industri itu ada. Kalau yang sistem konveyor, one piece flow, saya bisa memproduksi 1 menit 100. Pak Soleh sebelah saya berproduksi hanya 80. Nah, otomatis si Pak Soleh numpuk. Nah, sementara di depannya lagi ada Bu Desti produksi mampunya 120. Nah, Bu Desti kipas-kipas. Itu nggak efektif. Nah, bagaimana aliran proses atau barang itu mengalir. Nah, itulah yang diharapkan. Sehingga nggak bisa berdiri sendiri bahwa satu proses saya paling cepat, yang lain nggak cepat, itu
bukan urusan saya. Ya. Nah, itu nggak berlaku di industri. Jadi kerjasama tim lah itu yang dibutuhkan Mas Cahyo. Betul. Intinya kata kuncinya kolaborasi. Kolaborasi. Ya, betul. Bagaimana dan menghidupkan iklim kolaborasi di antara siswa itu juga harus mulai dikembangkan ya Pak ya. Karena apa namanya, kalau misalkan mereka belum terbiasa dengan itu gitu kan, terus jadi kalau kita tuh anak teknik punya istilah matil ya, makan temen. Jadi dia cuek aja gitu sama temennya, padahal mereka tuh satu kesatuan gitu, nggak boleh terpisah, dan penyadaran itu harus kerjasama lah ya, kerjasama tim itu harus dimulai sadarkan, dan teamwork yang bagus. Wah betul, teamwork itu yang harus kita bangun gitu ya, karena kalau betul dunia industri itu diperlukan teamwork. Betul gitu. Jadi sesuatu pekerjaan tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Betul. Harus satu teamwork. Betul. Tentunya kolaborasi, teamwork, dan komunikasi. Iya. Nah, itu sangat penting. Jangan lupa komunikasi juga sangat dipentingkan. Jangan seperti silo Pak ya. Iya. Itu kan urusan departemenmu gitu. Ini urusan saya udah selesai gitu kan. Nah, pada akhirnya kan ujung-ujungnya end usernya customer yang merasakan gitu kan. Iya. Kalau customer merasakan, nah customer akan lari ke supplier lain. Betul. Nah, itu yang tadi saya bilang, competitiveness suatu perusahaan itu sangat penting. Di mana di kompetisi perusahaan, dalamnya perusahaan kan ada aset. Nah, aset ada manusia. Betul. Nah, manusia itu kan punya kompetitif atau skill, knowledge, attitude tadi itu. Iya. Gitu. Di antara si karyawan. Sehingga kalau karyawan kita sudah punya habit improvement yang bagus, nah otomatis perusahaannya kan ikut berkembang. Iya. Betul. Iya. Mungkin ini Pak, iya, silakan. Yang semestinya nih Pak, yang mungkin saya harapkan juga hal-hal seperti ini tuh disampaikan ke siswa, bukan di akhir. Oh iya. Dia mau lulus, mau dunia kerja, baru sampaikan. Mestinya anak itu masuk, kita sampaikan. Langsung ditanamkan hal itu. Iya. Sehingga ya lamban laun dia belajar, keluar ya tinggal penguatan saja. Betul, setuju. PKL penguatan saja. Setuju. Sehingga di PKL pun nggak ada yang komplain. Iya, nggak kaget ya. Iya. Makan, wah dipukul kan. Iya, gitu. betul. Ya sehingga mereka puas. Ya sudah, lanjut kerja di sini. Iya. Betul. Kalau kuliah itu kita punya namanya Kapita Selekta ya Pak. Jadi bagaimana bisa mengundang praktisi di industri supaya mahasiswa itu tahu, oh gini toh industri itu bekerjanya gitu kan. Dan itu saya sangat setuju tuh dengan usulan itu Pak Saleh, karena memang yang paling susah itu kan attitude ya Pak. Betul. Ya. Jadi saya itu beberapa kali dapat curhatan nih dari HR, HRD beberapa perusahaan. Pak, anak sekarang tuh sedikit tuh udah komplain, dikasih tekanan sedikit hancur gitu kan. Jadi kayak mereka nyebutnya generasi strawberry gitu ya. Kelihatan di luar keras tapi ternyata dalamnya tuh hancur, lembek. Jadi mungkin saya perlu tambahkan bahwa GKM atau gugus kendali mutu itu secara harfiahnya kan GKM, gugus kendali mutu. Nah, itu adalah suatu kegiatan di area kerja yang sama kalau di industri. Nah, itu melibatkan 3-10 orang atau satu area kerja yang sama, satu tim untuk melakukan kegiatan peningkatan kemampuan diri, skill, dan menciptakan tempat kerja yang menarik. Tuh. Ya. Nah, hasilnya yang diharapkan dari kegiatan GKM itu area kerja jadi menarik, skill anggota meningkat. Dengan begitu, maka dapat memberikan sumbangsih atau pertumbuhan terhadap perusahaan. Nah, dari hasil sumbangsih itu bisa berupa efisiensi cost, peningkatan kualitas, peningkatan productivity, peningkatan moral, peningkatan lingkungan area kerja. Nah, sebenarnya sangat menarik bahwa peningkatan area kerja. Nah, dengan area kerja yang menarik, otomatis karyawan itu kan bekerja dengan senang hati. Oh, area kerja saya bagus nih, menarik nih, nyaman nih. Nah, otomatis kan si karyawan mau masuk kerja tuh di dalam berangkat kerja, oh tempat kerja saya ada yang tempat baru nih, menarik nih, ada tempat ikannya nih bisa dilihat. Nah,
itu sebagai contoh yang kecil, menciptakan tempat kerja menarik. Betul. Itu berdampak terhadap peningkatan productivity kan? Betul. Bekerja jadi semangat. Betul. Kita nggak usah diukur secara, oh nanti outputnya berapa, tapi dengan bekerja hadir tepat waktu, kemudian dia bersemangat bekerja, itu kan suatu hal yang produktif. Yeah. Nanti kalau kita kaitkan dengan jam kerja dan hasil yang output yang dihasilkan di pekerja tersebut gitu Mas. Ya, betul. Ya. Betul, setuju sekali. Jadi plus juga kalau di industri itu kan ada remunerasi tambahan ya Pak. Jadi kalau bisa mengeluarkan ide dan melaksanakan lalu berhasil, ya kan, itu ada remunerasi tambahan sehingga membuat pekerja itu semakin semangat ya. Betul. Melakukan perbaikan. Nah, saya tambahkan lagi di Astra Group bahwa kegiatan melakukan GKM itu kan dampaknya terhadap QC di SMPE, termasuk productivity. Nah, itu ada rewardnya. Itu yang tapi tujuan utama bukan reward ya. Itu adalah salah satu bahwa side effect lah ya. Side effect. Gitu. Ada mereka bisa berpresentasi di depan manajemen. Kemudian ikut lomba, kompetisi atau konvensi kalau di GKM itu. Konvensi di tingkat kalau mereka punya customer ya ada konvensi customer. Kalau di nasional ada TKMPN, temu karya mutu produktivitas nasional. Nah, itu kan suatu rasa kebanggaan bagi karyawan sendiri. Betul. Itu. Sehingga bisa menularkan dampak terhadap karyawan lain untuk, oh saya melihat GKM, saya punya pride apa? Punya kebanggaan, oh saya bisa makan bareng dengan direktur. Gitu. Saya bisa makan bareng dengan para pejabat. Nah, itu yang menjadi kebanggaan kan. Selama ini kan foto dengan tokoh atau tokoh dengan kalau di perusahaan ya, foto makan bersama dengan direkturnya itu untuk kebanggaan. Betul. Mas Cahyo. Betul. Ada edit value lah ya di situ. Value-nya. Gitu. Oke, menarik ini obrolan kita ya Bapak Ibu semua. Kita udah ngobrol sekitar sejaman, nanti sampai sunset kita ngobrol di sini ya. Terbuka wawasan. Iya. Dan itu memang penting sekali kita mempertemukan lah antara dunia pendidikan dengan dunia industri, karena ya mau nggak suka hasil dari dunia pendidikan akan pada akhirnya akan masuk ke dunia industri, entah dia bekerja sendiri ataupun bekerja kepada orang lain gitu kan. Nah, dan mungkin terakhir nih kita mau tanya kesan-pesannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas dari Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi DKI Jakarta. Apa sih kesan-pesan dari Pak Saleh dan Bu Desti? Mungkin Pak Saleh dulu silakan. Pesan sangat berkesan sekali Pak. Oke, sangat berkesan. Dan sangat inspiratif buat saya pribadi. Memang apa yang telah kita lakukan itu mungkin masih perlu sangat jauh ke sana, dan kita akan berusaha ke sana. Sangat inspiratif, sangat buat kita pengen maju. Itu harapan kita juga, semoga bimbingan ini terus berlanjut sampai kita ibaratnya mendekati dengan sistem industri. Dan harapan juga khususnya di sekolah juga penerapannya sama seperti industri. Sehingga produk siswa sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan mutu yang dibutuhkan industri gitu ya. Dari Bu Desti? Kalau dari saya sangat senang sekali, sangat berterima kasih dapat undangan ya untuk mengikuti pertama itu GKM. Ya benar kata Pak Saleh, tiba-tiba langsung wow gitu kan, karena beda sekali gitu dengan pendidikan ya, kayak yang kita tahu kan bikin RPP, bikin rapor, nilai anak. Pas kita mengikuti, ternyata ada yang lain, tetapi bukannya berbeda sekali. Di SMK itu sebenarnya perlu juga itu. Gitu. Yang namanya mutu itu kan, misalkan dari produknya, dari misalkan siswanya, itu menurut saya masukan-masukan atau bimbingan dari P3D ini bisa kita ambil gitu kan, dan itu semoga kita masih tetap dibimbing gitu untuk sedikit, kita kan baru melangkah gitu kan, baru merangkak kali bisa dibimbing sampai berjalan.
gitu aja. Dan semoga juga siswa kami juga produktivitinya meningkat, terus produk kita juga bisa dikenal untuk orang-orang yang akan datang ke Pulau Seribu. Oke, ya. Dan ini nih ya, produk-produk dari SMK 61 itu dikenal ya sebagai oleh-oleh para tamu yang datang ke Pulau Seribu. Jadi luar biasa ya rekan-rekan produktivitas semua, apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini di cuaca yang sangat cerah ini, di tempat yang luar biasa bagus ini, dengan narasumber yang sangat luar biasa ini, menjadi satu pembelajaran yang sangat baik untuk kita semua, dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai pendidik di dunia industri ataupun di tempat lainnya. Saya Trica Wibowo sebagai instruktur produktivitas dari Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semua, dan semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat, dan ketemu lagi di episode berikutnya dari Productivity Talks P3GD DKI Jakarta. Kita tutup dengan yel-yel yang membuat kita semangat ya. Oke. Salam produktivitas. Kita Indonesia, kita produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.